Assalamualaikum anak-anak. Oke, hai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, alhamdulillah kalau baik semua. Tetap harus jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, oke? Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik Mas Dafa, bisa dipimpin? Ya, alhamdulillah, semoga dengan diawali dengan berdoa ini pembelajaran kita bisa berjalan lancar hingga nanti siang ya anak-anak. Oke, sebelumnya ibu mau mengabsen dulu atau adakah yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Nah, sebelum memasuki materi pada hari ini, ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi mengenai apa? Ya Mbak Tiara? Ya, betul sekali. Jadi, kemarin ini kita membahas mengenai bagaimana kondisi peradaban di Mekah sebelum datangnya agama Islam. Nah, memasuki bab kedua pada minggu ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai bagaimana dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Oke, anak-anak, sudah dibuka bukunya? Nah, di sana sudah dijelaskan ya, kalau terdapat 4 pokok pembahasan. Nah, yang pertama mengenai substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah, atau bisa kita sebut dengan tujuannya. Dan yang kedua, kita bisa lihat bahwa bagaimana strategi yang digunakan Rasulullah saat melakukan dakwah. Dan yang ketiga, tantangan apa saja yang dialami Rasulullah saat melakukan dakwah pada periode Mekah ini. Dan yang terakhir, keteladanan apa yang bisa kita manfaatkan pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita akan membahas mengenai bagian pertama, yaitu mengenai substansi atau tujuan dakwah Rasulullah. Nah, di sini dijelaskan bahwa Rasulullah bertujuan ingin memperbaiki akhlak para masyarakat yang ada di Mekah. Yang mana kita tahu ya bahwa pada zaman dahulu masyarakat Mekah memiliki kebiasaan yang cukup buruk, yaitu seperti berjudi, berzina, ataupun mabuk-mabukan. Nah, oleh karena itu Rasulullah ingin mencoba memperbaiki hal tersebut. Nah, yang kedua, seperti yang di dalam buku menjelaskan bahwa Rasulullah ingin memberikan pengetahuan kepada para masyarakat yang ada di Mekah bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar. Jadi maksudnya Rasulullah ingin menjelaskan bahwa dengan menyembah berhala itu bukanlah cara yang paling tepat dilakukan saat menyembah Tuhan. Nah, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu strategi dakwahnya. Jadi Rasulullah menggunakan 2 strategi dakwah. Yang pertama secara diam-diam dan yang kedua secara terang-terangan. Nah, strategi dakwah yang secara diam-diam ini Rasulullah lakukan kepada awalnya pada keluarganya, lalu kepada orang-orang terdekatnya seperti sahabat-sahabatnya. Nah, orang-orang tersebut biasa disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, yang kedua itu dengan tata cara terang-terangan. Nah, caranya ini Rasulullah mengumpulkan para masyarakat yang ada di Mekah, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab di Bukit Sofa. Namun pada akhirnya Rasulullah malah mendapatkan tentangan atau bahkan caci makian dan ada juga yang melempar batu. Nah, yang ketiga kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tantangan apa saja yang Rasulullah alami dalam dakwah di periode Mekah ini. Nah, tantangan yang pertama itu adanya kemarahan dari kaum Quraisy, yang mana kaum Quraisy itu tidak senang dengan datangnya Rasulullah dan menjelaskan ajaran agama Islam, karena mereka menganggap bahwa Rasulullah telah menghina leluhur mereka. Nah, yang kedua yaitu tantangannya adanya intimidasi dari kaum Quraisy bagi Rasulullah maupun para sahabatnya. Nah, yang ketiga itu kaum Quraisy sudah mulai membujuk paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, agar Abu Thalib mau menghentikan dakwah Rasulullah. Namun dengan tegas Rasulullah menolak bahwa Rasulullah tidak akan menghentikan amanah dari Allah ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai keteladanan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, bahwa dengan adanya strategi Rasulullah berdakwah di Mekah ini menjelaskan bahwa bisa dibuka juga ya anak-anak, jadi anak-anak bisa sambil membaca bahwa dengan apabila kita menjalankan
tugas atau amanah dari Allah dengan kesabaran dan keteladanan, dengan keikhlasan, insya Allah Allah pasti akan membantu kita. Nah, yang kedua seperti di buku bahwa kita harus paham bahwa tugas Rasulullah itu hanyalah menyampaikan risalah. Selebihnya mengenai hidayah itu hanya Allah. Karena seperti contohnya keluarga dari Rasulullah saja, Abu Lahab maupun Abu Thalib hingga akhir hayatnya juga tidak memutuskan untuk masuk agama Islam. Nah, yang ketiga yaitu memahami bahwa Allah itu pasti akan menguji seseorang sesuai dengan kemampuannya, yaitu memahami bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah karena memiliki berbagai banyak sifat-sifat yang perlu kita teladani. Contohnya kebijaksanaannya dalam memimpin, kesabarannya, kejujurannya. Baiklah, sekian dari Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua. Anak-anak semua bisa membuka grup WhatsApp yang kita miliki. Nah, di sana Ibu telah meng-share pembagian kelompok. Nah, di sana juga sudah dijelaskan terdapat subbab-subbab yang akan dibahas pada kelompok tersebut. Nah, apabila anak-anak sudah mendownload dan sudah melihatnya siapa saja kelompoknya, nah anak-anak bisa berkumpul dan tugasnya yaitu Ibu ingin anak-anak semua membuat mind mapping. Nah, mind mapping temanya itu sesuai dengan yang sudah Ibu cantumkan pada Word yang Ibu bikin. Nah, untuk alatnya Ibu bebaskan, mau menggunakan apa saja yang mendukung, mau anak-anak kasih hiasan atau yang lainnya tidak apa-apa. Jadi sekreatifnya. Jadi nanti anak-anak bisa mengambil informasi atau sumber dari perpustakaan, buku-buku atau internet boleh, atau yang lainnya. Oke, begitu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak, Ibu cukupkan terlebih dahulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.